Jenatu kata Menko Selatu itu pun sumbangan ataupun pelaburan kita semua tidak akan hilang. Tidak akan hilang pelaburan kita dalam perjalanan Tuhan. Walaupun dia, kata firman Tuhan itu secangkir, secawan air biasa saja pun, kalau itu kita lakukan dengan segenap hati kita, tidak akan pernah hilang. Artinya tidak pernah hilang daripada perbenaran Tuhan. Jadi kita tunggu sebenarnya ini belum lagi. Jadi pada pagi ini kita masih belajar tentang kesetiaan. Karena dalam kehidupan kita ini kita perlu setia. Minggu lalu kita sudah belajar apa yang perlu kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita setia kepada Tuhan. Jadi pada pagi ini kita juga perlu belajar. Karena Tuhan telah menyatakan firman-Nya, perintahnya dalam firman-Nya. Jadi sebagai gereja Tuhan, kita juga perlu menyatakan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Pada pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Markus 8 ayat 34 sampai 34 sampai 38. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau yang telah melihat dan menghargai pujian penyembahan kami pada pagi ini. Kami telah mengungkapkan pujian penyembahan kami dengan penuh iman kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan berbahagia melihat kami. Demikian juga bagi persembahan kami yang sudah kami persembahkan. Sekarang kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami sadar bahwa itulah caranya Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami, memimpin kami, menolong kami. Biarlah dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami semua mengerti akan sabda firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan, karena di dalam firman-Mu ada perintah-Mu. Biarlah kami menunjukkan kesetiaan kami dengan melakukan perintah Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Markus 8 ayat 34 sampai 38. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita perhatikan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Yang pertama itu orang-orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya yang kudus. Saya buka sebenarnya slide dulu. Peratak ukuran nang lang ujung na. Nah, ujung na ilo lang buka. Minta maaf sebab saya baru buka ini. Yang modal lama ini agak lambat saya buka. Jadi ini merupakan satu pelajaran yang kita belajar hari ini. Ini mengandungi perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan satu ketetapan yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, dan yang perlu kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Karena ini merupakan perkataan Yesus sendiri. Dia merupakan fasih yang telah mengungkapkan bagian ini. Oleh itu, sebagai orang yang mau menyatakan kesetiaan kepada Tuhan, kita perlu kenal firman Tuhan dan kita perlu melakukan firman Tuhan itu. Tema kita pada hari ini adalah setia. Setia melakukan perintah Tuhan. Semua kita
baik yang muda sampai yang tua sekalipun, kita semua harus setia kepada melakukan perintah Tuhan. Jadi apabila kita setia melakukan perintah Tuhan, itu artinya kita adalah orang yang benar-benar beriman, percaya, mengasihi Tuhan. Itu tandanya. Tandanya kita benar-benar beriman dan mengasihi Tuhan adalah kita melakukan perintah Tuhan. Kita sama-sama, saya dan kita semua perlu setia melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, apa perintah Tuhan yang perlu kita lihat? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini 3 perkara yang perlu kita pahami apabila kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ia harus pertama menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Jadi kalau kita membaca dengan begitu saja sepertinya ringan, sepertinya mudah, tetapi sebenarnya perlu ada kesungguhan hati, perlu ada ketekunan, dan perlu ada penyerahan, baru kita boleh melakukan ini. Dan berberkatkan penyertaan Tuhan juga kita boleh melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, dia katakan ia harus menyangkal dirinya. Apa artinya menyangkal diri? Saya banyak melihat banyak buku, jadi saya terangkan secara sederhana. Menyangkal diri itu adalah tidak pentingkan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan Tuhan dan juga sesamanya kita manusia. Itulah sebabnya Yesus katakan hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua saja adalah mengasihi sesamanya kita manusia. Jadi kalau kita benar-benar adalah orang yang menyangkal diri, kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, kita harus memperhatikan Tuhan, kepentingan Tuhan, kepentingan sesamanya kita manusia juga. Seorang yang kita lihat dalam firman Tuhan dalam Nehemia adalah orang yang bekerja bertugas di istana raja. Dia menjadi juru minuman. Jadi juru minuman raja ini bukan sembarangan orang. Juru minuman raja ini adalah orang yang benar-benar dipercayai oleh raja itu. Kalau tidak, nanti raja boleh menjadi maut, raja boleh diracuni, raja boleh dicelakakan, karena juru minuman itu adalah orang yang tidak baik. Tetapi dalam firman Tuhan katakan Nehemia ini adalah orang yang diangkat menjadi juru minuman. Semua minuman raja dia yang kontrol, dia yang jaga. Jadi tidak mudah. Ini merupakan satu tugas yang sangat penting. Jadi kalau kita melihat, raja juga begitu dekat dengan Nehemia, Nehemia juga begitu dekat dengan raja. Tetapi Nehemia tidak sok di dalam istana. Dia masih ingat Tuhan, dia masih ingat bangsanya, karena Yerusalem pada masa itu terbakar temboknya dan bangsa lain menghina orang Israel. Jadi ada kabar datang kepada dia menyatakan bahwa tembok Yerusalem terbakar. Dia sedih karena dia adalah orang yang sudah lama menyangkal diri. Dia tidak penting ke diri sendiri. Kalau dia penting ke diri sendiri, dia tidak perlu sibuk-sibuk di luar sana. Dia sudah mewah, dia sudah aman, damai dalam istana. Tetapi Nehemia tidak. Dia masih ingat Tuhan, dia masih ingat bangsa Tuhan. Itu adalah bangsanya, bangsa Israel. Jadi kita, apakah kita selama ini menyangkal diri? Coba cek bagaimana persembahan kita pribadi, lepas pribadi, persembahan keluarga kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau kita lihat laporan-laporan daripada dekan-dekan, sewa kerja kita berapa, sewa rumah pesta berapa, persembahan kita ke daerah berapa, tanggungan kita 1 bulan berapa. Kalau hanya kami dua Amekuslah saja yang kontrol, itu tidak dapat.
Karena Amin Kusulani semakin lama, semakin tua, semakin lama, semakin tua. Tidak mungkin dia dapat sendiri bersama dengan saya. Jadi kita harus menyangkal diri, amin. Kita tidak hanya sok dengan keperluan diri kita sendiri. Kita tidak hanya lihat keperluan diri kita sendiri. Kita harus melihat keperluan Tuhan, keperluan gereja Tuhan, keperluan pelayanan Tuhan. Ini untuk kita hari ini. Tanya diri kita sendiri, tanya keluarga kita, berapa biasa kita beri kepada Tuhan? Apa sumbangan kita kepada Tuhan? Seperti di Kelehan, sudah jelas dia juga memberi satu persembahan untuk Tuhan pada bulan ini. Dia tahu ini adalah persembahannya untuk pelayanan Tuhan. Dan kita semua bagaimana? Jadi kita perlu menyangkal diri. Ikut Tuhan harus menyangkal diri. Kita harus ingat apa keperluan dalam pelayanan Tuhan. Apa keperluan yang sedang kita lakukan. Kita harus kerjasama. Walaupun kita sederhana seperti ini. Kalau kita semua menyangkal diri, utamakan Tuhan, dan selamanya kita, pekerjaan Tuhan yang besar dapat kita lakukan. Kalau kita melihat orang Korea, saya pernah pergi Korea 20 berapa tuh? 20 waktu saya di lama dulu 2013 di Korea. Mereka boleh menanggung beberapa banyak pendeta seluruh dunia. Mereka bukan orang kaya semuanya, mereka pekebun, tetapi mereka banyak ramai yang menyangkal diri. Mereka sudah awal daripada kita, jadi mereka memang advance, mereka lebih menyangkal diri daripada kita. Jadi ini peluang kita. Karena waktu kita melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah pelaburan kita. Yang kedua, memikul salib. Jadi memikul salib ini bukan memikul kayu. Memikul salib ini adalah satu kehidupan yang baru daripada Tuhan. Waktu saya kaji salib, ada banyak pengertian, tapi saya mau membawa satu kalimat yang mudah kita mengerti. Salib itu artinya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Karena waktu Yesus disalibkan ada keselamatan. Sebelum Yesus disalibkan belum terlaksana. Tetapi 2000 tahun lalu Yesus sudah mati untuk kita. Keselamatan sudah tersediakan. Dan juga kehidupan baru sudah Tuhan sediakan. Itulah dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang kita pikul, ini yang kita kenakan. Itu artinya pikul salib. Dulu kita adalah orang yang tidak mau berdoa. Sekarang karena kita percaya Yesus, kita harus suka berdoa. Amin. Kita harus suka memuji Tuhan. Kita harus suka terlibat dalam pelayanan. Kita harus suka memberi persembahan kita, tanda kita mengasihi Tuhan. Inilah caranya kita pikul salib. Sebelum kita pikul salib dulu, kehidupan kita lain-lain, termasuk saya. Orang pergi sembahyang di gereja, kita pergi ke tempat lain. Itu kehidupan kita dulu, sebelum kita pikul salib. Saya pun sama dulu dengan kamu. Masing-masingnya kita ada pengalaman dulu. Kalau kita cerita tidak habis. Jadi puji Tuhan kita sudah pikul salib. Artinya kita sudah mengenakan hidup yang baru. Kita bukan lagi mengenakan hidup yang lama. Kalau kita melihat Paulus lebih teruk daripada kita juga, tetapi dia dipakai Tuhan. Kita tidak menganiaya jemaat Tuhan, tetapi Paulus dia menganiaya jemaat Tuhan lebih teruk daripada kita, tetapi kita juga diselamatkan oleh karena kita sudah melihat salib Yesus, salib Kristus. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita jangan tinggalkan hidup yang baru ini. Jangan kita malas berdoa, jangan kita malas baca firman Tuhan, jangan kita malas datang gereja. Kita datang gereja ini bukan hanya tujuan tertentu, tetapi kita datang gereja karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau terlibat dalam pelayanan. Ada orang yang berbulan-bulan tidak mau datang gereja, kita tahu apa alasannya. Kita tidak pasti.
kita kurang pasti kenapa dia tidak mau datang beribadah. Tetapi kita yang sudah mengenakan hidup baru, pikul salib, kita tidak bosan datang ke gereja. Kita tidak bosan baca firman Tuhan. Kita tidak bosan berdoa. Karena itulah kehidupan baru yang Tuhan berikan. Jadi ada lagi yang perlu kita kenal. Kita perlu kenakan hidup yang baru. Demikian juga perempuan Samaria itu. Waktu dia belum kenal Yesus di sumur, dia adalah orang yang begitu malu. Dia datang ambil air tengah hari supaya orang lain tidak tahu dia datang. Karena dia adalah orang yang jahat hidupnya. Tetapi apabila Yesus menyatakan kehidupannya, ada perubahan yang baru. Ada cara yang baru. Dia tidak lagi malu bersaksi kepada bangsanya. Dia seperti di Samaria. Orang Samaria datang kepada Yesus dan mereka katakan, kami tidak lagi mendengar karena engkau, tapi kami sendiri telah mendengar siapa Yesus. Jadi demikian juga kita. Apabila kita benar-benar sudah pikul salib, kenakan hidup baru, biar orang lain juga kita bawa kepada Tuhan Yesus. Biar orang lain juga ikut pikul salib. Karena melalui kehidupan kita. Amin. Ini adalah artinya pikul salib. Bukan satu tahun. Seperti jiran kita sebelah ataupun orang lain. Dan itu waktu Paskah saja. Pikul salib, pikul kayu itu bukan. Pikul salib ini setiap hari. Setiap hari kita harus kenakan hidup yang baru. Bukan hari Minggu saja, tetapi setiap hari. Karena Yesus sudah membasuh kita dengan darah dan tubuhnya yang mulia. Kita harus kenakan hidup yang baru itu. Itu artinya pikul salib. Yang kedua, mengikuti Yesus. Jadi mengikuti Yesus ini tidak hanya waktu kita mau saja. Kita harus ikut Yesus karena Dia sudah menyelamatkan kita. Ini prinsipnya. Ini prinsip mengikuti Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu adalah pengertian sebenarnya ikut Yesus. Yang lama sudah berlalu. Kalau yang lama, hidup lama kita itu adalah hidup yang samar-samar, hidup yang acuh-acuh. Artinya samar-samar itu kadang-kadang mau berdoa, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mau memuji Tuhan, kadang-kadang tidak. Itu samar-samar. Tetapi ikut Yesus itu tidak seperti itu. Karena kita sadar Yesus sudah mengasihi kita, kita perlu sungguh-sungguh melupakan apa yang di belakang. Di belakang itu banyak sekali yang tidak baik. Tapi kita mengarahkan hidup kita pada Yesus. Tidak perlu cerita banyak tentang yang di belakang itu. Yang di belakang itu memang tidak menguntungkan. Yang di belakang itu memang tidak memberi damai. Tetapi yang memberi damai, yang menyelamatkan kita adalah yang di depan. Itu panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk ikut Dia, setia kepada Dia. Karena ada tujuan Dia, kita akan mendapat hadiah. Tidak sia-sia kita mengikuti Yesus. Kita ingat itu Filipi 3, 13c dan 14c. Itu dasar kita ikut Tuhan. Ada artinya kita ikut Tuhan. Akhir hidupnya nanti kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dan dalam Lukas 9, 61, 62 itu, dan seorang lain katakan, aku akan mengikut engkau. Ini ada alasan, tidak perlu ada alasan ikut Tuhan. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi belum menoleh ke belakang, tidak layak. Tuhan mau panggil kita, sudah panggil kita, jangan lagi lihat di belakang. Kita harus respon apa yang Tuhan mau. Tidak semestinya kami yang majelis gereja saja, kita semua harus melihat ke depan, berlari-lari menuju kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus utamakan Injil. Ini merupakan satu tanda kita setia kepada perintah Tuhan. Kita utamakan Injil. Nomor 2, tanda kita setia kepada Tuhan, tapi perintah Tuhan itu kita utamakan Injil. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi tidak boleh kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak boleh kita mau mengurus diri kita sendiri. Itu artinya kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan yang berkuasa. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya siapa yang mau menguruskan dirinya sendiri dan tanpa firman Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, dia akan kehilangan. Kita tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Kita tidak boleh berusaha sendiri. Tidak boleh berusaha sendiri. Jadi ini berita baik untuk kita semua. Ini adalah kesempatan kita untuk mempercayakan Tuhan mengurus hidup kita. Ada seorang yang bernama Demas yang pernah melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Dia mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus. Dia berusaha mau mengurus dirinya sendiri. Dia tidak setia ikut Paulus. Artinya dia tidak setia kepada Tuhan. Karena Paulus adalah hamba Tuhan, karena Paulus mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia lari. Dia tidak mau ikut Paulus lagi. Dia mencintai dunia. Jadi ini adalah satu halangan kita mengikuti Tuhan. Ini adalah tanda-tanda kita mau mengurus hidup kita sendiri. Kita utamakan dunia. Kita nomor 3, nomor 4 kan Tuhan punya. Kita punya dulu. Kita lihat apa keperluan kita sendiri dulu. 40-an tidak perlu. Itu yang kita rundingkan. 40-an itu waktu kita banyak hasil baru kita beri perpuluhan. Itu salah. Sebenarnya perpuluhan itu harus. Karena itu adalah yang perlu dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak setia dengan apa yang Tuhan mau. Jadi itu tanda-tanda kita mau menyelamatkan nyawa kita sendiri. Kita tidak mau kelaparan. Kita tidak mau kurang ayam. Kita tidak mau kurang sayur. Ikan-ikan tidak tahu lah. Ikan-ikan ini mungkin dia punya sayur itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tidak boleh. Perlu kita utamakan Tuhan. Jangan kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan sudah jelas, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jangan kita berusaha menyelamatkan diri sendiri. Dalam Yesus mengajar, banyak orang meninggalkan dia. Karena pengajaran Yesus kadang-kadang tidak mau diterima. Kita lihat dalam Yohanes 6:66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundur diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak mau terima ajaran Yesus. Maka Yesus katakan, akulah roti hidup. Sebenarnya mereka perlu paham apa artinya roti hidup itu. Karena dia sebentar akan naik ke salib. Dan itulah artinya roti hidup itu. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan hidup. Karena dialah yang telah mempersembahkan tubuhnya sebagai roti hidup itu. Tetapi pada waktu itu Yesus masih hidup, belum lagi disalibkan, mereka mulai undur diri. Jadi itu tanda-tandanya mereka mau menyelamatkan diri sendiri dengan cara mereka sendiri. Jangan kita mau menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus percaya kepada Tuhan. Apabila kita mau menguruskan hidup kita sendiri dengan cara kita, pasti nyawa kita hilang. Yang kedua, barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita lakukan. Kita perlu rela menderita karena Tuhan, rela menderita karena Injil Tuhan. Barulah kita mengalami lebih lagi dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jangan khawatir
kita sekarang bertungkus lumus melayani Tuhan. Jangan khawatir, perbuatan kita itu akan menyertai kita, tidak akan hilang. Dan kemarin kita sudah berusaha bersama dengan keluarga kita memberi persembahan yang baik, kita sama-sama beribadah kepada dengan bersama mereka, kita berusaha sampai selesai dengan baik. Itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Semuanya itu tidak akan sia-sia. Jadi bukan itu saja, ada juga yang lain yang kita lakukan. Kita pergi kelompok share dan sebagainya, kita datang kebaktian malam Rabu dan sebagainya. Segala jerih lelah kita dalam Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Jangan kita katakan itu rugi. Rugi saya tidak tengok bola hari ini. Rugi saya kalau saya tidak pergi sana. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak pergi ke sana, saya yang rugi. Jadi kita seakan-akan mengutamakan diri kita sendiri, tapi nomor 2 ke Tuhan jangan. Tetapi apabila kita katakan karena Tuhan, karena izinnya, saya pasti mengalami janji Tuhan. Kalau kita melihat jaminan Tuhan tentang apa yang kita sudah lakukan, kita berusaha kehilangan nyawa kita walaupun apapun karena Tuhan. Karena dalam Mazmur 33 ayat 18 katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada akan kasih setianya. Diulangi lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12, sebab mata Tuhan sekali lagi tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kita takut kekurangan dan juga kehilangan harta kita karena kita melayani Tuhan. Mata Tuhan melihat kita. Jadi apabila mata Tuhan melihat kita, Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu usaha kita. Kita utamakan Tuhan dulu. Kita utamakan pekerjaannya dulu, izinnya dulu. Mata Tuhan melihat kita. Jadi apa artinya mata Tuhan melihat kita? Dia tahu segala sesuatu yang di depan. Kita tidak tahu apa yang di depan kita, tapi mata Tuhan melihat. Jadi segala sesuatu yang mungkin menjadi bahaya kita, Tuhan jaga. Tuhan ada hikmat yang menjaga kita. Jadi mata Tuhan melihat itu sangat luas artinya. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu masalah kita. Dia tahu apapun keperluan kita. Karena mata Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Kalau mata Bapak kita kalau ada Bapak yang masih hidup, saya melihat anaknya, anak saya jalan pun begini, dia tahu apa masalah. Tetapi mata Tuhan kita yang luar biasa itu lebih tahu lagi daripada Bapak jasmani kita. Kalau kita masih ada Bapak jasmani lah. Karena manusia ini terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Apabila mata Tuhan tertuju kepada kita patut bangga. Itu sebabnya kita tidak takut melayani Tuhan. Kita tidak takut memberi persembahan kita karena mata Tuhan melihat kita. Tidak lama kita akan meneruskan pemilihan. Jadi bagi kita yang sudah disenaraikan dan juga yang sudah dicadangkan untuk meneruskan, jangan kita undur. Kita harus katakan, ya, saya mau kehilangan apapun karena Tuhan, karena izinnya, karena mata Tuhan melihat saya, melihat keluarga saya. Kita harus percaya firman Tuhan ini. Jadi jangan kita banyak soal ya saya tidak akan kita. Kalau kita diberi kepercayaan, kita terima segala. Karena itu bukan tugas, bukan tanggung jawab pastor, bukan tanggung jawab manusia, itu adalah tugas daripada Tuhan. Amin. Apapun dia. Jadi kita harus rela kehilangan nyawa dan juga apapun karena Tuhan tidak pernah lupa menolong kita. Yang ketiga, ini merupakan hal yang perlu kita lakukan untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dunia tidak dapat menyelamatkan. Kita harus ingat ini. Dunia tidak dapat menyelamatkan. Kita harus setia kepada Tuhan karena dunia tidak dapat menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?
Karena apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Apa artinya yang dikatakan oleh Yesus ini? Apa gunanya? Apa guna memperoleh seluruh dunia jika kehilangan nyawanya? Ini juga artinya orang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, mencari dunia terlebih dahulu, menduakan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang boleh menyelamatkan nyawa kita, bukan dunia ini. Lalu Yesus berseru dan dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Apa artinya? Saya sengaja letakkan di sana karena hanya Yesus yang boleh menyelamatkan nyawa kita, bukan dunia, bukan dunia. Itulah Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi bagi kita harus mendoakan dunia. Memang kita perlu mencari rezeki untuk tubuh kita ini, tetapi itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 harus Tuhan. Karena Dia sudah mempersembahkan nyawanya untuk keselamatan kita, untuk kehidupan masa depan kita. Kita tidak boleh mengutamakan dunia, karena dunia itulah yang menggagalkan kita menomorsatukan Tuhan. Yang kedua, Dia katakan, apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Hanya Yesus yang boleh menyelamatkan nyawa kita. Itu sebabnya Paulus tulis dalam Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia yang ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Jadi yang dapat menyelamatkan nyawa kita bukan dunia, tetapi Yesus. Kita tidak boleh mendapat kembali nyawa kita, dan kita tidak dapat menyelamatkan roh kita dengan dunia, dengan cara dunia, tetapi hanya melalui kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebenarnya manusia ini menuju kepada kebinasaan oleh karena dosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah melenyapkan hutang dosa itu. Yesus telah menyelamatkan kita sehingga kita tidak maut. Oleh karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan itu dunia tidak dapat menyelamatkan kita, hanya Yesus. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, kita harus utamakan Tuhan, karena Dialah yang menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan roh kita, bukan dunia ini. Yang terakhir pada hari ini, untuk menyatakan kesetiaan kita pada Tuhan, jangan malu karena Tuhan. Jangan malu karena Tuhan, artinya jangan malu bersaksi bagi Tuhan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudus. Tuhan akan datang sekali lagi untuk kedua kalinya, tetapi bukan mati di salib lagi. Mati di salib cukup satu kali, tetapi apabila Dia datang kedua kalinya, Dia menjemput kita semua. Dia mau bersama dengan kita selama-lamanya. Kita tidak boleh malu untuk Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Barang siapa malu karena Tuhan dan firman-Nya. Jadi ini yang perlu kita hati-hati. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 1:8. Kita tidak perlu malu. Di mana-mana pun kita berada, waktu masa berdoa saja. Kadang-kadang kalau dalam keluarga saya pergi, Bapak berdoa dulu. Yang biasa berdoa mama udah.
Ada beberapa kali saya pergi ke dalam keluarga. Ini saya terus terang ini pengalaman. Bapak berdoa untuk kita sebelum makan. Itu bapak yang biasa berdoa. Jadi bapak kurang biasa nggak berdoa. Dalam kebaktian ini saya mau kita sama-sama biasa berdoa. Berdoa itu artinya kita bersaksi juga. Kita bersaksi bahwa kita percaya pada Tuhan. Amin. Bukan memberitakan Injil saja, kita bersaksi bagi Tuhan. Berdoa pun salah satunya kita menyatakan bahwa kita bersaksi bagi Tuhan. Saya punya Tuhan. Saya percaya Tuhan dapat menguduskan makanan ini. Saya percaya Tuhan sebelum kita berjalan. Tuhan yang percaya itulah yang menolong kita waktu kita berjalan. Tidak pernah malu berdoa. Jadi sekarang kalau ada orang minta kita berdoa, terus berdoa. Walaupun doa kita itu tidak berapa panjang, tidak berapa lengkap, berdoa. Nyatakan Tuhan, kami mau berjalan, kami mau makan, kami mau lakukan ini, kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami. Itu juga salah satunya kita bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi itu melalui doa, bersaksi melalui kehidupan kita yang jujur, bersaksi melalui kehidupan kita yang baik, bersaksi itu melalui kehidupan kita yang memberkati banyak orang. Amin. Banyak cara kita bersaksi bagi Tuhan. Jangan malu. Jangan malu. Jadi kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang tidak betul cara hidupnya, kita tegur dia, kita bersaksi. Tuhan tidak mau kita bohong, Tuhan tidak mau kita curi, Tuhan tidak mau kita tipu. Itu juga cara kita bersaksi. Amin. Jangan malu. Kalau kita malu, nanti kawan-kawan kamu akan tidak disadarkan. Kita tidak boleh malu. Tugas menegur, tugas mengajar itu bukan hanya majelis gereja, bukan hanya dekat-dekat, bukan hanya EJK pelayanan. Itu tugas kita semua. Amin. Kalau anak kita tidak mau berdoa, ajar dia berdoa. Ajar dia baca firman Tuhan. Ajar dia jujur. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengajar anak kita? Kita harus menjadi alat Tuhan, bersaksi bagi Tuhan dalam rumah kita, dimanapun kita berada. Ada satu kesaksian dalam firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini adalah satu penjelasan orang yang tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupannya. Masing-masingnya kita ini ada talenta. Talenta artinya kemampuan, kesanggupan, kebolehan kita melakukan sesuatu untuk meninggikan nama Tuhan. Tetapi yang satu ini tidak mau. Dia sembunyikan. Jadi apabila dia bertemu dengan Tuhan itu marah dia. Dan bukan saja marah, dia hukum dia. Jadi saudara, kita harus percaya masing-masingnya kita ini ada talenta. Talenta artinya apa yang Tuhan percayakan. Tidak semua kita boleh pimpin, tidak semua kita boleh khotbah, tetapi ada saja cara yang kita boleh lakukan untuk meninggikan nama Tuhan kita. Itu talenta. Kadang-kadang ada rekan-rekan kita ini pimpin tidak dapat, tapi buat kerja yang seperti ini pandai. Karena pastor tidak pandai buat kerja yang seperti ini. Ketua dekan pun mungkin kurang berapa, dan bendahari pun mungkin kurang berapa, tapi ada di antara dekan-dekan kita yang boleh buat ini. Itu talenta. Amin. Itu talenta. Kalau suruh kami dua, dekan John pergi repair kereta, tidak dapat. Kalau suruh dekan beli, baru dia kali saja buat. Memang hidup. Kenapa? Karena itu talenta dia. Talenta itu adalah kemampuan, hikmat, dan kesanggupan yang ada pada diri kita. Itu yang daripada Tuhan sebenarnya. Walaupun kita belajar dari kawan-kawan, walaupun kita belajar dari mana-mana, tetapi Tuhan memberi kita hikmat itu. Jangan malu melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Yang terakhir, Tuhan juga akan malu kalau kita tidak mau melakukan sesuatu untuknya. Tuhan juga malu mengaku kita sebagai anaknya. Kenapa tidak? Karena kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi Ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, hanyalah daripadaku. Hai kamu sekalian melakukan kejahatan. Kalau kita baca dari awal lagi, itu orang yang buat
itu orang yang melayani Tuhan, tetapi herannya Tuhan tidak kenal. Jangan ini berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayat sebelum itu, Lukas 13 itu, mereka sebenarnya orang yang melayani, orang yang melakukan sesuatu, tetapi kenapa peliknya Tuhan tidak kenal mereka? Karena sebalik semuanya ada kejahatan. Jadi cek hati kita, cek hidup kita, jangan ada kejahatan. Walaupun kita sibuk melayani, walaupun kita sibuk dalam gereja, walaupun kita sibuk dalam pelayanan, tetapi kalau ada kejahatan dalam hati kita, Tuhan tidak terima itu. Tuhan tidak terima. Kalau ada kejahatan dalam hati kita, ada kejahatan dalam hidup kita, tidak akan Tuhan terima. Jadi sebelum terlambat saudara, Bapak Ibu, kita harus berdoa, Tuhan, cek hati saya, cek hidup saya Tuhan, uji hati dan hidup saya. Jangan biarkan ada kejahatan dalam kehidupan saya, dalam hati saya, karena nanti Tuhan akan tolak saya. Karena firman-Mu berkata, akan ada orang ditolak oleh Tuhan karena mereka melakukan kejahatan. Setiap hari kita harus berdoa seperti itu. Tuhan, kalau ada dalam hati saya, kalau ada dalam hidup saya yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu, ampuni saya Tuhan. Tidak salah kita berdoa seperti itu. Saya selalu berdoa seperti itu. Bukan berarti saya sudah lebih sempurna, tidak. Saya berusaha. Karena saya tidak tahu apa yang dalam hati saya. Mungkin ada yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya terbuka saja berdoa, Tuhan, tolong cek hati saya, tolong cek hidup saya Tuhan. Kalau ada yang jahat, kalau ada yang tidak baik, ampuni saya. Pimpin saya supaya saya tahu melakukan kebaikan. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kiri, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan mereka-merekanya. Karena mereka ini malu karena Tuhan. Karena mereka ini adalah orang yang melakukan kejahatan. Jangan kita begitu. Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Tuhan mau kita setia melakukan perintah-Nya. Jadi ini sedikit yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini. Kita harus nyatakan kesetiaan kita melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengajar kami, selalu mengajar kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami setia melakukan perintah-Mu Tuhan. Walaupun kadang-kadang menurut kemampuan kami memang berat, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu dan kemuliaan-Mu sendiri kami dapat melakukan semuanya. Mampukan kami setia Tuhan, mampukan kami setia. Tolong kami dan keluarga kami, perjalanan hidup kami, bisnis kami, pekerjaan kami, Tuhan pimpin kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang setia kepada Engkau Bapa. Karena bukan kami yang dapat menyelamatkan nyawa kami, hanya Engkau. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan nyawa ataupun diri kami, kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Terima kasih Engkau melihat keperluan kami semua. Kami semua memerlukan pertolongan dan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau supaya Tuhan terus hadir dalam hidup kami dan menolong kami, memberkati kami semua. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mohon semuanya ini. Amin. Oke, saya kembalikan kepada hambanya untuk membawa ataupun menyatakan bahan buletin gereja dan juga bahan doa yang terakhir, doa penutupan. Tuhan berkati.